Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Bu Sitiania di sini. Saya akan masuk dengan materi Peplo ya. Materi Peplo. Belum ada videonya. Ya. Jadi sebentar saya perbesar dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori Peplo dan teori Hildegard Peplo ya. Hildegard Peplo dan teori Carrington Jane Watson. Ya, nanti 30 menit depan saya mulai dari Hildegard Peplo terlebih dahulu. Ya, ini adalah gambarnya Peplo ya. Jadi ini kita akan membahas dulu tentang riwayat Peplo ya. Hildegard Peplo atau Hilda, panggilannya itu Hilda walaupun lebih terkenal dengan Peplo ya. Jadi Peplo ini atau Hilda ini dilahirkan di Pennsylvania ya. Jadi Pennsylvania dia itu bukan merupakan orang Pennsylvania asli, yaitu keluarganya berasal dari imigran dari Jerman ya. Dia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Jadi anak tipe kedua itu biasanya kan memang lebih struggle ya. Nah, kalau anak pertama kan biasanya lebih perfeksionis, idealis dan lain sebagainya. Anak kedua itu biasanya lebih struggle, lebih berkarakter. Nah, ayahnya adalah seorang pekerja keras, sedangkan ibunya orang yang sangat perfeksionis. Di orang tuanya, ayahnya itu pekerja keras yang bernama Gustav dan ibunya itu Ottilie Peplo. Meskipun dalam keluarganya tidak pernah mendiskusikan tentang pendidikan tinggi, Hilda ini atau Hildegard Peplo ini mempunyai visi misi yang kuat untuk merubah wanita dan dari perpikiran yang tradisional menjadi yang lebih modern. Jadi yang semula wanita itu mungkin hanya di rumah gitu ya, dia bisa berperan di kancah internasional gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu pemikiran dari Peplo. Walaupun sebenarnya kisah terdahulu kan ada Henderson ya, Virginia Henderson juga yang mengubah mata dunia ya. Nah, dia menginginkan kehidupan yang lebih baik dan mengenalkan keperawatan sebagai karir wanita di masa yang akan datang. Jadi perawat itu identik dengan perempuan karena memang karir yang diciptakan yang aman untuk perempuan itu waktu itu ya adalah sebagai perawat. Di Peplo ini memulai karir keperawatannya pada tahun 1931 sebagai lulusan dari sekolah perawat Boston gitu ya, Pennsylvania School, mendapat gelar bachelor degree dengan jurusan psikologi interpersonal. Peplo ini mendapat gelar master dan doktor dari University of Columbia jurusan ilmu pengajaran. Dia juga mendapatkan sertifikat psikoanalisis di William Alanson White Institute di New York di Amerika ya. Awal tahun 1950 si Peplo ini mulai mengajar kelas pertamanya. Jadi setelah mendapatkan gelar master dan doktor pada 1950 ini dia mulai mengajar psikiatri keperawatan di Fakultas Ilmu Pendidikan di sana gitu ya. Peplo menjadi pengajar di Fakultas Keperawatan University of Rutgers, dan disitulah Peplo mulai bekerja sebagai konsultan pada WHO, US Air Force, US General Surgeon. Jadi dia sudah mulai mengajar dan menjadi penasihat. Setelah pensiun dari Universitas Rutgers, ia bekerja sebagai perawat. Nah, kita akan mulai mengenai teori Peplo dengan model konsep dan teori keperawatannya. Jadi Peplo menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang menyangkut komponen sentral. Jadi kan ada klien, individu, perawat dan lain sebagainya. Jadi klien adalah sistem yang berkembang yang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis interpersonal dan kebutuhan, serta selalu berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Sedangkan perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif. Sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan, yaitu. Jadi peran perawat itu pengendali. Sedangkan klien
digunakan sebagai sistem yang berkembang serta berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Nah, ini perawat dan klien. Kemudian masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit dan kesulitan serta proses interpersonal. Oke, Pablo ini mempunyai 4 asumsi terhadap konsep utamanya, yaitu manusia atau individu ini dipandang sebagai suatu organisasi yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan. Karena Pablo kan basicnya adalah psikolog ya, jadi dia pasti hubungannya dengan interpersonal dalam dirinya. Sedangkan masyarakat atau lingkungan budaya dan adat istiadat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kehidupan. Nah, kesehatan didefinisikan sebagai perkembangan kepribadian dan proses kemanusiaan yang berkesinambungan ke arah kehidupan yang kreatif, konstruktif, dan produktif. Jadi, kesehatan itu didefinisikan sebagai perkembangan kepribadian dan proses kemanusiaan yang berkesinambungan, ya, dan terus-menerus mengarah kepada kehidupan yang lebih kreatif, lebih konstruktif, dan produktif. Sedangkan keperawatan dipandang sebagai proses interpersonal yang bermakna. Proses interpersonal merupakan material force dan alat edukatif yang baik bagi perawat maupun klien. Nah, 4 fase hubungan interpersonal perawat klien ini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase orientasi. Ini jadi aplikasi dalam dunia keperawatannya itu ada fase orientasi. Pada tahap ini perawat dan klien melakukan kontak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadinya proses pengumpulan data. Jadi kalau orientasi itu bina hubungan saling percaya, kemudian saling mengenalkan diri, bina trust dan lain sebagainya. Kemudian fase yang kedua adalah identifikasi, yaitu terjadi ketika perawat memfasilitasi ekspresi perilaku pasien dan memberikan asuhan keperawatan. Jadi identifikasi ini setelah melakukan bina hubungan saling percaya, perawat ini memberikan fasilitasi ekspresi perilaku pasien untuk memberikan asuhan keperawatan. Fase yang ketiga adalah resolusi, di mana perawat berusaha untuk secara perlahan kepada klien membebaskan diri dari ketergantungan kepada tenaga kesehatan, jadi dimandirikan dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara mandiri. Jadi perawat ini harus berusaha secara perlahan untuk mendekati klien, di mana klien itu diminimalkan rasa ketergantungannya terhadap perawat. Jadi boundary violence-nya itu dikurangi. Walaupun memang bagus ya ada ikatan antara perawat dengan klien, tapi jangan terlalu tergantung seperti itu, sehingga bisa melakukan kegiatan sebatas kemampuannya secara mandiri. Nah, fase yang ketiga adalah selanjutnya adalah eksplorasi atau keempat, memungkinkan suatu situasi di mana pasien dapat merasakan nilai hubungan sesuai pandangan atau persepsi terhadap situasi. Nah, tujuan dari teori Pablo yang pertama untuk melatih dan mendidik pasien atau klien beserta keluarganya dan membantu pasien untuk mencapai kematangan pribadi. Nah, ini tujuannya adalah membantu klien untuk dan keluarganya untuk mencapai kematangan pribadi. Nah, kelebihan dari teori Pablo ini adalah dapat meningkatkan kejiwaan pasien untuk lebih baik. Karena kan basicnya psikologi tadi ya, dapat menurunkan kecemasan klien dalam teori perawatan, dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik, dan dapat mendorong pasien untuk lebih mandiri. Nah, tetapi ada sisi baik, ada sisi buruk. Ketika Pablo ini menonjol di sisi interpersonalnya, meningkatkan kejiwaan pasien, menurunkan kecemasan, memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik, dan mendorong pasien untuk mandiri. Kekurangan dari teori Pablo ini adalah dia itu hanya berfokus pada kejiwaan pasien saja. Dalam penyembuhannya, hal di luar itu dia tidak urusi lah, tidak terlalu expert gitu. Jadi lebih ke fokus kepada kejiwaan pasien ya, karena kita selalu lihat sebuah teori itu pasti dilihat dari latar belakang pendidikan si teorisnya itu siapa, apa kayak gitu. Jadi itu yang akan mencirikan dari teori yang dikemukakan. Nah, kesimpulan dari teori Pablo ini berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif, di mana Pablo ini menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Jadi teori dan gagasan Pablo ini dikembangkan untuk memberikan bentuk praktek keperawatan jiwa. Jadi orang-orang jiwa ini biasanya mengembangkan teori Pablo ini karena dirasa memang cocok, karena yang hubungan interpersonal tadi, ke psikologis, ke kejiwaan, kemudian ke masalah-masalah
Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan ahlinya. Itu tentang Hildegard Peplu. Saya akan masuk dengan teori Caring Jane Watson. Sebentar. Nah, jadi teori Peplu ini biasanya diaplikasikan di bangsal jiwa ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Jane Watson atau yang dikenal dengan caring. Jadi Jane Watson ini dikenal dengan teori caring ya. Jadi biasanya ini digunakan oleh perawat untuk berusaha caring pada pasiennya. Nah, ini kita mulai mengenal dulu siapa itu profil Jane Watson. John Broad Watson dilahirkan di Greenville. Saya tuh awalnya dulu menyangka Watson itu cowok, ternyata Watson itu perempuan walaupun namanya John Broad Watson. Ini lebih dulu lahir daripada Peplu ya, karena dia lahir di 9 Januari 1878. Pas Indonesia belum merdeka mereka udah maju keperawatannya ya. Dan wafat di New York 1958. Jadi usianya sekitar ya 80 tahun ya. Ia mempelajari ilmu filsafat. Nah, ini kan ketahuan ya, basicnya adalah filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1903. Anda bayangkan, untuk bisa menjadi terkenal itu memang sebelum zamannya kita merdeka aja mereka sudah PhD, sudah doktor gitu ya, dengan disertasi berjudul Animal Education. Malah Animal Education, jadi tentang pendidikan hewan ya. Watson ini dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Nah, kalau Peplu tadi tentang psikologi manusia, ini tentang psikologi binatang. Nah, dia kemudian mencetuskan caring tersebut. Caring science merupakan orientasi human science dan kemanusiaan terhadap proses fenomena dan pengalaman. Human caring atau caring science seperti sains yang lainnya meliputi seni dan kemanusiaan. Transpersonal caring mengakui kesatuan dalam hidup dan hubungan yang terdapat dalam lingkaran caring yang konsentrik dari individu pada orang lain, pada masyarakat, pada planet bumi dan alam semesta. Jadi teori human caring dikembangkan oleh Watson yaitu pada tahun 1975 sampai dengan 79. Hanya berkisar 10 karatif faktor sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk. Jadi yang mengembangkan itu malah juga bukan Watson sendiri ya. Jadi karatif faktor atau caring, di mana Watson ini mengubah istilah 10 faktor tadi sebagai suatu sensibilitas di masa kini. Ia pun kemudian menawarkan suatu konsep yang lebih sesuai dengan evolusi teorinya dan arahnya di masa depan. Konsep tersebut adalah clinical caritas dan caritas proses yang dianggapnya lebih cocok dengan ide-ide yang berkembang pada teorinya. Menurut John Watson, caring adalah komitmen moral untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan martabat manusia. Keperawatan didefinisikan sebagai ilmu manusia yang mempelajari tentang pengalaman sehat sakit, penyembuhan yang diperantarai oleh transaksi perawat, manusia profesional, personal, ilmiah, estetik, dan etik. Jadi 7 asumsi dasar yang berkembang didasari konsep caring itu adalah: 1. Caring hanya akan efektif bila didemonstrasikan atau dipraktekkan secara interpersonal. Jadi caring itu harus didemonstrasikan, nggak bisa secara teori, harus dipraktekkan. Caring ini berisi faktor care atau perhatian pada perawat yang hasilnya dapat memuaskan kebutuhan manusia yang memerlukan bantuan. Jadi caring ini memberikan bantuan untuk memenuhi kepuasan manusia yang memerlukan bantuan. Nah, dalam ini adalah pasien. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan dapat berkembang ke arah perbaikan bagi individu serta keluarga.
Juga caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang dan tidak hanya saat itu saja, namun juga mempengaruhi seperti apakah orang tersebut nantinya. Nah, faktor yang kelima, lingkungan yang penuh dengan caring akan sangat berpotensi untuk mendukung perkembangan seorang dan mempengaruhi seorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Caring akan lebih kompleks daripada pengobatan. Praktek caring ini memadukan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan membantu keluarga yang sakit. Caring merupakan inti dari keperawatan. Ini menurut Ellicott Tome ya, tahun 2006. Evolusi teori caring yang digagas oleh John Watson. Oh iya, Nursing atau The Philosophy of Science, Human Science and Human Care, The Dimension of Human Caring Theory, dan Watson Philosophy of Theory of Human Caring Nursing. Nah ini pengembangan evolusi teori caring yang digagas oleh John Watson, tetapi dua teori terakhir ini berkembang setelah John Watson meninggal. Nah, caring ini kan faktor kuratif ya, yaitu pengetahuan dan praktek perawatan yang diintegrasikan dengan proses penyembuhan dari dalam diri dan pengalaman kehidupan klien. Jadi caring ini ya sumbernya adalah integrasi dari praktek perawatan dengan proses penyembuhan dari dalam diri. Nah, faktor ini bersifat melengkapi, tetapi berbeda dengan faktor kuratif. Kuratif dikembangkan oleh dokter, sementara kuratif ini dikembangkan oleh perawat. Nah, ada 10 faktor kuratif. Tadi kan dasar teorinya ini pengembangan dari faktor kuratif. Yang pertama, sistem nilai humanistik dan altruistik, yaitu mengutamakan orang lain, bersifat jujur dan penuh harapan, sensitivitas pada pribadi seorang dan orang lain, membantu menumbuhkan kepercayaan diri, membuat hubungan dalam perawatan secara manusiawi, mengekspresikan perasaan positif dan negatif. Nah ini kan hubungannya pasti hubungan antara manusia dengan manusia ya. Mengekspresikan perasaan positif dan negatif, proses pemecahan masalah perawatan yang kreatif, proses belajar mengajar yang transpersonal, menciptakan lingkungan fisik atau mental, sosiokultural dan spiritual yang mendukung, serta pertolongan dalam memenuhi kebutuhan manusiawi, serta eksistensi fenomena kekuatan spiritual. Jadi Watson ini menggabungkan sistem nilai humanistik dengan altruistik, di mana hubungan antara orang dengan orang lain itu diutamakan dengan menumbuhkan rasa kepercayaan, mengekspresikan perasaan negatif positif yang tadi, meningkatkan kreativitas dan lain sebagainya. Transpersonal caring ini merupakan kesatuan dalam hidup dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam lingkaran keperawatan yang konsentrik dari individu pada orang lain, pada masyarakat, pada dunia, dan alam semesta tadi. Nah, transpersonal caring relationship adalah hubungan perawatan transpersonal dengan jenis perawatan spesial yang tergantung pada komitmen moral perawat dan kesadaran perawat. Komitmen moral perawat dalam melindungi dan meningkatkan harga diri dan kesadaran perawat dalam berkomunikasi untuk memelihara dan menghargai jiwa seorang. Sehingga kita tidak boleh menyamakan satu seorang itu dengan benda. Kesadaran perawat dalam memberikan perawatan yang berpotensi menyembuhkan sehubungan dengan adanya pengalaman, persepsi, dan hubungan yang intensif ini berperan dalam penyembuhan. Nah, 4 cabang kebutuhan yang saling berhubungan. Kebutuhan dasar biofisikal. Jadi biologis dan fisikal ini kan saling mempengaruhi ya. Yang termasuk dalam hubungan biofisik itu kan kebutuhan dasar ya, yang meliputi makan minum, cairan, eliminasi, ventilasi, dan lain sebagainya. Kalau psikofisikal, kebutuhan fungsional ini meliputi kebutuhan aktivitas istirahat, seksualitas, dan lain sebagainya. Nah, psikososial ini yang lebih terintegrasi, yang meliputi kebutuhan untuk misalnya berprestasi, berorganisasi, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar interpersonal dan intrapersonal yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, 4 pilar keyakinan Watson ini kan menyangkut dari keperawatan, klien, dan lain sebagainya. Jadi keperawatan ini dilihat oleh Watson adalah aplikasi kiat dan ilmu tentang manusia melalui transaksi caring yang hubungannya adalah transpersonal untuk membantu seorang mencapai keselarasan pikiran antara tubuh, jiwa yang menimbulkan pengetahuan, pengendalian diri, perawatan diri, dan penyembuhan diri. Sedangkan manusia dipandang sebagai seorang atau kelompok yang mengalami ketidakselarasan. Jadi klien ini memiliki ketidakselarasan antara pikiran, tubuh, jiwa yang membutuhkan bantuan dalam putusan sehat sakit untuk meningkatkan keselarasan dan pengendalian diri, pilihan, dan determinasi diri. Kesehatan,
adalah keutuhan dan keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa antara diri dengan orang lain dengan gangguan alam, lingkungan di mana saja interaksi kepedulian terpersonal terjadi antara klien dan perawat. Konsep utama teori Jane Watson dalam memahami konsep keperawatan terkenal didasari oleh unsur teori kemanusiaan. Pandangan teori Jane Watson ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berhubungan di antaranya: kebutuhan dasar biofisikal, kebutuhan psikofisikal, kebutuhan untuk berprestasi, dan kebutuhan intrapersonal. Nah, penerapan teori caring ini saat perawat, misalnya nih, saat perawat masuk kamar klien, beri salam dulu, pundaknya disentuh, eyes kontak mata ya, duduk dulu beberapa menit dan tanyakan apa yang terjadi dengan pikiran dan perhatian klien, dengarkan, biarkan dia bercerita. Nah, hal itu akan menunjukkan perilaku perawat yang lembut, sejalan dengan kontak mata, kepedulian terhadap klien, dan membuat klien merasa nyaman terhadap kepedulian yang diberikan oleh perawat. Nah, ini saya ambil dari Christensen, proses keperawatan, aplikasi, dan modus. Sebenarnya di Tome and Ellicott ini ada, silahkan boleh dilihat. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri.